Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, salam sehat selalu. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, Dia turut merasakan gumulmu. Untuk pelayan firman, mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk karunia kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami hendak mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 15 demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudaraku, saya harus memohon izin kepada Bapak Petrus Quick, sebab renungan ini adalah buah karya beliau. Dan saya tertarik untuk membagikan kepada Anda yang mendengarkannya saat ini. Dikisahkan tentang seorang yang bernama David A. Dillard. Ia adalah seorang kontraktor yang ingin membangun sebuah panti jompo. Demi membangun rumah yang benar-benar cocok dan ideal bagi para jompo, maka Dillard menyuruh sang arsiteknya untuk menginap beberapa hari lamanya di rumah jompo dengan mengkondisikan sang arsitek itu seolah-olah ia adalah orang jompo. Itulah sebabnya telinganya sengaja disumbat, jari-jarinya diikat untuk membatasi geraknya. Ia harus menggunakan kacamata yang dibuat kabur. Intinya, sang arsitek itu harus benar-benar merasakan seperti apa kehidupan orang jompo itu dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Dan hasilnya, terciptalah sebuah rancang gambar yang tidak hanya indah, tetapi juga sangat fungsional, karena sang arsitek itu mampu memahami keadaan para jompo setelah sebelumnya ia merasakan kehidupan seperti mereka. Saudara-saudaraku, seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui penderitaan kita, Ia tidak hanya mengerti masalah kita, tetapi lebih daripada itu Tuhan Yesus benar-benar merasakan langsung penderitaan kita dan benar-benar turut ambil bagian dalam permasalahan kita. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita, sebab Ia sendiri berkehendak untuk mengerti, memahami dan merasakan apa yang kita alami. Sebelum kita difitnah, Tuhan Yesus sudah merasakan kejamnya fitnah. Sebelum kita disalah mengerti, Tuhan Yesus lebih dahulu mengalaminya. Sebelum kita dikhianati, Tuhan Yesus sudah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati, bahkan oleh orang terdekatnya, di mana Ia dijual. Ketika kita sendiri dan merasa kesepian, Tuhan Yesus juga mengalaminya. Murid-muridnya meninggalkan Dia, bahkan Sang Bapa meninggalkannya untuk sesaat lamanya, sehingga Ia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena itu saudaraku, jangan pernah merasa kecewa jika saat ini Anda sedang mengalami pergumulan yang berat. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya dan tidak peduli lagi pada saya. Ingatlah bahwa tak ada satupun perkara yang menimpa kehidupanmu dan hal itu luput dari pemandangannya. Tuhan mengetahui semua masalah dan gumulmu. Tuhan sudah mengalami hal tersebut, dan Yesus sudah mengalami semua kepahitan itu. Maka sudahlah pasti Ia tidak berkehendak hidupmu hancur oleh masalah dan oleh gumulmu itu. Karena itu, datanglah kepada Dia setiap kali beban hidup menindih hidupmu. Sebab Ia sendiri telah bersabda, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hampirilah takhta kasih karunia, dan temukanlah kelegaan di dalam Dia. Karena itu, saya mau tegaskan hal ini kepada Anda. Jika Tuhan Yesus telah merasakan akan pahitnya hidup, dan Ia telah mempertaruhkan nyawanya demi hidup yang berkemenangan,
maka jangan lemahkan semangatmu hanya karena persoalan yang terjadi hari ini. Hadapi semua masalahmu dalam iman, maka ia akan membuat hidupmu bahagia. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.